bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas sila kelima. Pertama-tama ada hakikat sila kelima itu sendiri. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sila keadilan sosial atau sila kelima ini merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hakikat pengertian itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan pasal-pasal 23, 27, 28, 29, 31, dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal yang telah disebutkan tadi, sila kelima adalah pemenuhan keadilan antar satu dengan yang lainnya, hubungan hidup manusia dengan Tuhannya, dan hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri, atau disebut Nata Negara. Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjemah dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya. Oleh karena itu, inti sila keadilan sosial adalah memenuhi hakikat adil. Pentingnya sila kelima. Sila kelima penting karena ia tidak memihak kepada siapapun, tapi memberikan perilaku setimpal ke semua rakyat Indonesia, baik berstatus sosial tinggi maupun yang rendah, baik aparatur negara ataupun masyarakat awam. Di dalam masyarakat ada 3 macam bentuk keadilan yang pokok. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya, yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya. Yang kedua, keadilan bertaat atau legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi, dalam pengertian keadilan legal ini, negaralah yang wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya. Yang ketiga, keadilan kumulatif. Keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain, hubungan keadilan antara warga negara. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial, baik sandang maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Lalu, apa saja problematika yang muncul dalam penerapan sila kelima ini? Penyimpangan dalam penerapan Pancasila sebenarnya bukanlah problematika baru bagi masyarakat Indonesia. Banyak sekali contoh perwujudan sila kelima yang tidak sesuai harapan masyarakat di berbagai bidang. Contohnya, yang pertama, penyimpangan dalam bidang hukum. Maraknya kasus korupsi oleh pejabat dan politisi kabinet yang merugikan negara hingga miliaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak seberapa. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti contohnya kasus Nenek Minah yang mencuri 2 buah kakao beberapa waktu lalu, justru hukuman yang diterima tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu ada penyimpangan di bidang kesehatan yang berupa buruknya pelayanan kesehatan yang tidak sebanding. Sebagai contoh, penanganan COVID yang lebih cepat di kota-kota besar seperti Jakarta dan masih kurang di daerah terpencil. Bidang pendidikan. Contohnya, sekolah yang belum sepenuhnya benar-benar gratis. Misalnya,
Surabaya dan Jakarta memang sudah menerapkan sekolah gratis untuk negeri. Tetapi, Malang dan daerah lainnya mungkin belum melaksanakannya. Pendidikan di Jawa sudah maju, tetapi di Papua belum, dan sebagainya. Bidang ekonomi. Masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang tidak sempurna. Padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tapi pada kenyataannya, malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dibiarkan keliaran di jalan-jalan untuk mengemis. Bahkan mereka tidur di bawah kolong jembatan hanya dengan beralaskan kardus bekas. Masalah lain yang mencerminkan tidak adanya keadilan dalam bidang ekonomi adalah pengeksploitasian terhadap buruh-buruh pabrik untuk bekerja selama berjam-jam, tetapi dengan tingkat upah yang sangat rendah. Bahkan yang lebih parah lagi, baru-baru ini ada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya sangat memberatkan para pekerja kecil seperti bekerja 6 hari dalam seminggu. Selain pemerintah, berdasarkan penjelasan tentang pentingnya nilai keadilan sosial yang telah disebutkan di atas, masih banyak ditemukan masyarakat yang juga ternyata melakukan penyimpangan sila kelima. Sebagai contoh, baru-baru ini marak virus COVID-19 yang menginfeksi penderita melalui udara dan mengharuskan menghindari kontak langsung dan memakai masker ketika berpergian. Tetapi beberapa masyarakat tidak mengindahkan himbauan tersebut. Selain itu, pemerintah yang memberi himbauan kepada masyarakat juga belum sepenuhnya adil dalam menanggulangi pandemi ini. Contohnya, peliburan kerja yang menimbulkan tidak stabilnya ekonomi, serta pembagian sembako yang tidak merata. Hal-hal tersebut kemudian menjadi penyebab kasus corona di Indonesia mengalami peningkatan. Dari beberapa masalah yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum memikirkan masalah yang rumit, minimal kita sebagai warga negara menaati dulu aturan yang sudah diterapkan. Misalnya, memakai masker ketika berpergian dan senantiasa menjaga kebersihan, sehingga terhindar dari berbagai virus. Karena, apabila kita sudah membiasakan menjalankan hak dan kewajiban, maka hal-hal yang lainnya juga lama-kelamaan akan dapat terlaksana, sehingga kemudian dapat menerapkan sila kelima dengan baik. Kita merasa diri sendiri sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Lalu bagaimana dengan orang lain dan bahkan pemerintah? Sebagai masyarakat Indonesia yang berdemokrasi, kampanye dan saling membantu sesama perlu dalam menyukseskan nilai-nilai Pancasila. Apabila pemerintah sudah tidak mempan kritik dan diberi saran, misalnya angka COVID yang naik, juga faktor penanggulangan pemerintah yang kurang baik. Ada baiknya kita juga sadar akan nilai keadilan sosial itu sendiri. Contohnya, kita memiliki kemampuan desain. Lalu, bagaimana cara kita turut andil membantu masyarakat di tengah pandemi? Dari segi kemampuan, kita bisa produktif, seperti ikut andil dalam lomba poster kampanye memakai masker, atau bahkan membuat wadah usaha online untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, sehingga mereka tidak perlu sering keluar rumah untuk mencari nafkah. Jadi, selain kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban, kita sebagai masyarakat yang berkemampuan juga harus sadar terhadap sesama, sehingga keadilan di sekitar kita lebih merata dan terwujudkan.